pagi ini Ayah dan Bunda? Saya harap semuanya kita dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, saya Dr. Redia sebagai salah seorang spesialis anak di RSUD Banten. Kali ini saya akan membawa topik mengenai apa itu stunting. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas masyarakat Indonesia. Bukan hanya mengganggu pertumbuhan fisik saja, anak-anak yang mengalami stunting juga akan mengalami gangguan perkembangan otak yang akan mempengaruhi kemampuan dan prestasi. Selain itu, anak stunting akan memiliki riwayat kesehatan yang buruk karena adanya hambatan berupa daya tahan tubuh yang juga buruk. Stunting bisa menurun di generasi berikutnya bila tidak ditangani dengan serius sejak saat ini. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan malnutrisi atau gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial inadekuat, di mana anak tidak mendapatkan cukup kesempatan untuk bermain dan belajar sehingga pertumbuhan dan kognitif tidak memadai. Seorang anak akan didiagnosis stunting jika dilakukan plot tinggi atau panjang badan menurut usianya di bawah -2 standar deviasi kurva pertumbuhan WHO. Selain itu, anamnesis meliputi riwayat kelahiran, riwayat pertumbuhan, faktor resiko, dan dari pemeriksaan fisik, terutama untuk melihat adanya kondisi dismorfik dan disproporsional. Apakah stunting sama dengan gizi buruk? Mudah diketahui bahwa gizi buruk dan stunting memiliki ciri dan tanda yang hampir sama, tapi sebenarnya berbeda. Apakah anak yang pendek selalu stunting? Stunting merupakan kondisi di mana dari grafik pertumbuhan WHO didapatkan tinggi badan atau panjang badan menurut usianya di bawah -2 standar deviasi, yang artinya itu adalah pendek. Nah, tidak semua anak pendek atau orang pendek dikatakan stunting. Namun, kalau stunting sudah pastilah dia pendek. Bagaimana ya cara membedakan apakah anak ini stunting atau memang secara genetik dia tidak tinggi? Nah, kalau anak pendek ini bisa disebabkan karena berbagai sebab. Misalnya kelainan hormon, masalah kromosom, kelainan tulang, atau bisa karena faktor genetik karena orang tuanya juga berpostur pendek. Sedangkan kondisi stunting adalah kondisi pendek dengan kondisi disertai malnutrisi yang dapat disertai masalah sosial, ekonomi, politik, dan emosional. Bagaimana ya membedakan anak ini stunting atau memang secara genetik dia tidak tinggi? Stunting suatu kondisi anak pendek yang disertai dengan kondisi malnutrisi yang bisa disertai dengan masalah sosial, ekonomi, dan juga emosional. Sedangkan anak pendek bisa disebabkan karena berbagai sebab, misalnya karena kelainan hormon, kelainan kromosom, kelainan tulang, atau juga karena faktor genetik karena orang tuanya juga berpostur tubuh pendek. Apakah stunting merupakan penyakit genetik? Ini mungkin perlu kita koreksi ya. Stunting bukan suatu penyakit genetik. Jadi jawabannya tidak, karena stunting sangat terkait dengan kondisi atau lingkungan sekitar. Pertanyaannya, apa sih faktor resiko dan penyebabnya stunting? Faktor resiko stunting yang pertama bisa disebabkan genetik, yang kedua oleh karena faktor lingkungan. Sedangkan untuk penyebab stunting antara lain nutrisi yang tidak adekuat atau malnutrisi, kemudian penyakit yang diderita anak yang menyebabkan buruknya asupan gizi, penyerapan makanan, dan pemanfaatan nutrisi, misalnya karena disebabkan penyakit jantung bawaan sejak lahir, penyakit tuberkulosis paru, kondisi anemia atau kekurangan darah, dan penyakit infeksi kronik lainnya. Makanan apa saja ya yang baik untuk mencegah dan mengobati stunting?
Ternyata bisa mengkonsumsi produk susu termasuk keju, susu sapi, yogurt, kemudian ada sumber protein lain dari hewani seperti telur, ikan-ikanan, daging, kacang-kacangan juga, dan juga vitamin dan mineral termasuk vitamin yang kaya akan vitamin A, vitamin B6 dan B12 seperti pada sereal, roti, dan biji-bijian utuh. Ternyata sangat baik untuk mencegah dan mengobati stunting. Mengingat hal tersebut sangat membahayakan, sehingga sangat penting agar kita memahami faktor penyebab stunting sehingga kita bisa mencegah dan mengatasi jika terjadi suatu keadaan stunting pada anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan cegah stunting dengan ABCDE. A. Aktif minum tablet tambah darah. Konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri 1 tablet seminggu sekali. Konsumsi tablet tambah darah bagi ibu hamil 1 tablet setiap hari minimal 90 tablet selama kehamilan. B. Humil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali selama kehamilan 9 bulan, di mana 2 kali diperiksa oleh dokter spesialis kandungan dengan menggunakan USG. C. Cukupi konsumsi protein hewani. Konsumsi protein hewani setiap hari bagi bayi usia di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan. Datang dan lakukan pemantauan pertumbuhan, melakukan penimbangan dan pengukuran dan perkembangan, serta imunisasi balita ke posyandu setiap bulan. E. Eksklusif ASI hingga usia 6 bulan. ASI eksklusif selama 6 bulan dilanjutkan hingga bayi berusia 2 tahun. Dinas Kesehatan Provinsi Banten berinisiatif untuk membuat program yaitu Poster Chatting Banten atau Pos Terpadu Cegah dan Tanggulangi Stunting di Banten. Adapun program dari RSUD Banten yaitu Kulintang Internusa, kolaborasi untuk lindungi, tanggulangi, dan intervensi penurunan stunting. Meng-screening stunting dan KIK oleh tim RSUD Banten. Kulintang Internusa yaitu merupakan salah satu upaya untuk menggabungkan usaha penanggulangan stunting dari program poster setting. Yuk mari kita simak dokumentasi dari salah satu upaya Kulintang Internusa oleh tim RSUD Banten. Terima kasih Ayah dan Bunda. Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi Ayah dan Bunda. Jangan lupa cegah dan atasi stunting demi Indonesia Emas 2045.